Saudara Zilin, masalah ini sudah selesai. Silakan saksikan, kata Zhao Feng. Melihat hal itu, Baili Zilin mengikuti Zhao Feng masuk ke istana penjara. Mereka masuk semakin dalam ke dalam penjara, di mana terdapat pintu penjara yang sangat besar. Saat pintu penjara terbuka, pemandangan kehancuran total terungkap. Di dalam sel itu, terdapat juga sangkar besi besar yang terbuat dari artefak berharga. Di dalam sangkar besi itu terdapat puluhan ribu makhluk alam yang menakjubkan, sebagian masih dalam wujud manusia, sebagian lainnya telah berubah kembali ke bentuk aslinya. Tanpa terkecuali, mereka semua dipenuhi luka, seolah-olah mereka telah disiksa. Namun penyiksaan yang mereka alami bukan hanya fisik, penyiksaan itu juga memengaruhi jiwa. Hal ini karena mereka berfungsi sebagai media kultivasi bagi para anggota sekte penjara. Jika ini terus berlanjut, hanya akan ada satu hasil bagi mereka, disiksa hingga mati. Namun di dalam sangkar besi itu, terdapat dua harta karun tertinggi yang memancarkan kekuatan. Salah satu dari mereka memancarkan kekuatan kendali yang dahsyat, seolah-olah mengendalikan tubuh mereka. Ini bukan hanya tentang mencegah mereka melarikan diri, tetapi juga tentang mencegah mereka kewalahan oleh rasa sakit dan memilih untuk bunuh diri. Namun, hal lainnya adalah menyembuhkan mereka. Tapi mengapa seseorang dari sekte penjara begitu baik hati? Ini jelas merupakan upaya untuk memperlambat kematian mereka dan memaksimalkan nilai mereka. Oleh karena itu, kekuatan penyembuhan ini telah menjadi alat penyiksaan yang paling mengerikan bagi hal-hal menakjubkan di langit dan bumi ini. Namun, Baili Zilin sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia tidak menunjukkan emosi apapun, hanya meliriknya dengan santai sebelum meletakkannya di tengah sel. Tidak ada kandang di sana. Namun, ada sebuah formasi di sana, formasi yang baru dibentuk. Di tengah formasi tersebut, seseorang diikat. Orang ini adalah Feng Ling. Zhao Feng berjalan ke depan formasi dan melihat lonceng angin, lalu berkata, "Feng Ling, kau sungguh kurang ajar berani menyentuh saudaraku Zilin. Jika itu terserah padaku, kau pantas mati. Tapi adikku Zilin berpikiran terbuka dan bersedia memberimu kesempatan. Aku bertanya padamu sekarang, apakah Anda menginginkan kesempatan ini atau tidak?" Zhao Feng bertanya dengan suara berat. Feng Ling tersenyum tipis, nona muda ini ingin. Setelah mendengar itu, ekspresi Zhao Feng dan Baili Zilin berubah. Zhao Feng mencibir, berpikir dalam hati bahwa dalam menghadapi hidup dan mati, kau tidak lebih dari ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memperlakukan mereka dengan hormat dan malah mengancam akan bunuh diri. Namun Feng Ling segera menimpali, nona muda ini akan membuatmu menderita kematian yang mengerikan. Ekspresi jijik Zhao Feng seketika digantikan oleh kemarahan. Hukuman mati di pengadilan. Dia mengertakkan giginya, menggenggam token itu, dan mengulurkan tangan untuk meraih lonceng angin dari kejauhan. Ledakan. Sesaat kemudian, formasi tersebut diaktifkan. Kekuatan benda suci itu menyebar dari formasi, memasuki tubuh Feng Ling, lalu menyebar dari wajah Feng Ling ke telapak tangan Zhao Feng. Dalam sekejap, wajah Feng Ling berubah pucat pasi, tinjunya terkepal begitu erat sehingga bukan hanya otot-ototnya yang tegang, tetapi bahkan pembuluh darahnya pun terlihat jelas. Lonceng angin itu sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Formasi ini secara langsung mengekstrak kekuatan lonceng angin, mengubahnya menjadi kekuatan kultivasi, dan mengintegrasikannya ke dalam telapak tangan Zhao Feng. Tak lama kemudian, akar-akar lonceng angin mulai berubah menjadi putih, dan warnanya secara bertahap menyebar keluar. Kulit yang tadinya kenyal mulai mengering dan bahkan keriput mulai muncul. Dia menua dengan cepat. Meskipun begitu, lonceng angin itu tetap menggertakkan giginya. Dia tidak hanya tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk memohon belas kasihan, tetapi dia juga tidak mengeluarkan jeritan kesakitan sedikit pun. Namun, dia menatap Zhao Feng dengan tajam. "Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sikap keras kepalamu." Melihat Feng Ling seperti itu, amarah Zhao Feng semakin memuncak, dan dia pun meningkatkan penyiksaannya terhadapnya. "Sayang sekali, saudaraku seperjuangan, hal itu tidak perlu. Jika kau benar-benar menyukai lonceng angin ini, kau bisa menikahinya saja."
Tidak perlu mengambil nyawanya karena aku, dan tidak perlu menyiksanya seperti ini. Yang mengejutkan, Baili Zilin benar-benar angkat bicara untuk memohon agar Feng Ling dibebaskan. Mendengar itu, Zhao Feng terkejut. Mengapa Baili Zilin memohon untuk Feng Ling? Bukankah dia hanya ingin Feng Ling mati? Bukankah dia melampiaskan amarahnya padaku karena aku ingin menikahi Feng Ling? Lagi pula, bagaimana mungkin orang seperti dia membiarkan Feng Ling pergi setelah wanita itu menyerangnya? Ini pasti disengaja, ini adalah sebuah ujian. Maka Zhao Feng berkata dengan ekspresi tegas, Saudara Zilin. Lonceng angin ini mempermainkan perasaanku, tapi aku tidak peduli. Tetapi jika dia berani menyakitimu, dia tidak akan punya jalan keluar. Nasibnya sudah ditentukan sejak saat dia menyerangmu. Dia akan mati, entah dia menikah denganku atau tidak. Lonceng angin harus dihancurkan hari ini. Wajah Zhao Feng tampak tegas. Baiklah, terserah. Baili Zilin melirik lonceng angin, lalu berbalik dan berjalan keluar. Sementara itu, Chu Feng, yang sedang menstabilkan formasi, menunjukkan perubahan ekspresi. Dia memperhatikan bahwa batu kehidupan lonceng angin di dalam kabut telah retak, yang berarti lonceng angin itu dalam bahaya. Selain itu, setelah batu kehidupan hancur berkeping-keping, aura tak terlihat muncul dari pecahan-pecahannya, memberikan petunjuk kepada Chu Feng. Apakah itu ada di sana? Mengikuti petunjuk tersebut, Chu Feng menemukan bahwa lokasi yang ditunjukkan tidak jauh dari benda suci itu. Chu Feng kemudian membentuk segel tangan, dan penghalang kekuatan yang sangat besar muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya dari benda suci itu menjadi semakin menyilaukan. Tak lama kemudian, Chu Feng dan yang lainnya diselimuti oleh cahaya dan kekuatan penghalang tersebut. Pada saat yang sama, cahaya suci yang menyelimuti Chu Feng mulai memudar dengan cepat. Apakah akhirnya sudah menyerah? Kalau begitu, akhir hidupnya pasti sudah dekat. Melihat ini, kilatan dingin muncul di mata Baili Sukong, dia telah menunggu momen ini. Meskipun demikian, karena kekuatan penekan itu, dia tidak dapat memasuki alam bintang abadi untuk membunuh Chu Feng secara pribadi. Namun, dia telah menempatkan semua ahli alam Dewa Langit tingkat 1 dari Sekte Penjara di dalam domain bintang abadi di luar artefak suci tersebut. Secara total, terdapat lebih dari 700 Dewa Langit peringkat pertama. Bahkan Istana Suci 7 Alam mengirimkan 59 Master Roh Alam Naga Surgawi tingkat pertama. Dia tidak percaya bahwa Chu Feng, makhluk yang berada di bawah level dewa, bisa lolos dari pengepungan seperti itu. Bukan hanya aku yang menghapus kekuatan yang melindungi Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng sendirilah yang menghapusnya. Jie Tianran berkata pada Baili Sukong. Kata-katanya langsung menimbulkan kebingungan dari kerumunan. Mengapa Chu Feng menghapus kekuatan yang melindunginya sendiri? Apakah dia tahu bahwa dia tidak lagi bisa melindungi dirinya sendiri dengan kekuatan artefak suci itu, sehingga dia ingin memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri? Baili Sukong percaya bahwa Chu Feng telah terpojok dan berusaha melarikan diri. Maka, suara Baili Sukong bergema di seluruh alam bintang abadi. Awasi dia dengan saksama. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Chu Feng lolos. Begitu kekuatannya hilang, bunuh dia di tempat. Pada saat itu juga, cahaya suci yang menyelimuti Chu Feng dan yang lainnya lenyap sepenuhnya. Namun, saat melihat kekuatan itu menghilang, Chang Li segera menutup matanya. Lakukan. Pada saat yang sama, perintah Baili Sukong telah dikeluarkan. Seketika itu, suara-suara udara yang terkoyak tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh langit berbintang itu. Sabit berwarna merah gelap sepanjang 1 km itu memiliki kekuatan ofensif dan mematikan yang sangat dahsyat. Dan sabit-sabit yang begitu kuat itu begitu banyak dan berjejer rapat sehingga terbang menuju Chu Feng dari segala arah seperti badai. Itu adalah formasi pembunuh yang dibentuk oleh lebih dari 700 ahli alam dewa surgawi tingkat 1. Biasanya, ini adalah metode ampuh yang mampu menghancurkan dunia kecil sepenuhnya dalam sekejap. Itulah juga alasan mengapa Chang Li menutup matanya. Ada begitu banyak ahli alam dewa surgawi yang hadir dari Sekte Penjara. Untuk membunuh Chu Feng, seseorang dapat menggunakan intimidasi, kekerasan, atau teknik bela diri.
Mereka memiliki banyak sekali cara untuk menargetkan hanya Chu Feng. Namun, untuk menghindari keadaan yang tidak terduga, mereka tetap memilih untuk melepaskan formasi pemusnahan yang sangat dahsyat. Meskipun mereka telah berusaha meminimalkan jangkauan serangan untuk menghindari kerusakan pada benda suci tersebut. Namun, akibat dari serangan ini bukan hanya Chu Feng yang akan mati, tetapi juga anggota junior sekte penjara yang bersama Chu Feng akan ikut mati. Namun Chu Feng harus mati hari ini. Demi menjaga kehormatan sekte penjara, mereka tidak punya pilihan selain berkorban. Menghadapi formasi pemusnahan yang dahsyat, Chu Feng sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, melainkan mengeluarkan teriakan pelan. Para dewa menghindarinya. Chu Feng dikelilingi petir, mengerahkan semua kemampuannya untuk meningkatkan kultivasinya. Selanjutnya, muncul cahaya putih samar yang aneh namun sangat sakral. Kemudian, terjadilah hal yang ajaib. Saat sabit merah gelap itu mengayun masuk, darah berceceran di sekitar Chu Feng. Sebelum para junior jenius dari sekte penjara sempat bereaksi, mereka sudah tercabik-cabik dan mati sepenuhnya. Namun mereka hanya terlibat. Formasi pemusnahan itu hanya memiliki satu target sebenarnya, Chu Feng. Tidak peduli berapa kali sabit itu menghantam, ia selalu mengenai Chu Feng tepat sasaran. Namun Chu Feng sama sekali tidak terluka, seolah-olah semua serangan itu telah diserap olehnya. Chang Li membuka matanya, merasa tak percaya. Pada saat yang sama, Bai Li Sukong dan tokoh-tokoh kuat lainnya dari sekte penjara semuanya dipenuhi dengan keheranan. Mereka tidak ragu untuk melibatkan generasi muda sekte penjara, semua itu dalam upaya untuk menyingkirkan Chu Feng. Namun, sekarang junior mereka sendiri telah meninggal, dan Chu Feng sama sekali tidak terluka, bagaimana mereka bisa menerima ini? Ini formasi pemusnahanmu. Apakah sekte penjara kalian bersikap lunak kepada kami? Melihat hal ini, para ahli spiritual dunia dari Istana Suci Tujuh Alam, yang juga mengepung Chu Feng, mengajukan pertanyaan. Lepaskan airnya. Pergi ke neraka. Apakah kalian semua buta? Tidakkah kau lihat bahwa semua generasi muda dari sekte penjaraku telah mati? Para anggota kuat sekte penjara sangat marah ketika ditanyai, dan mereka berharap dapat mengaktifkan formasi pemusnahan untuk membunuh para ahli roh dunia dari Istana Suci Tujuh Alam juga. Semua master roh dari Istana Suci Tujuh Alam, patuhi perintahku. Kepung dan bunuh Chu Feng. Pada saat itu, suara Jie Tianran bergema. Dalam sekejap, cahaya keemasan muncul begitu saja, seperti dunia kecil, mengelilingi Chu Feng seorang diri. Di dalam dunia itu, ruang terus-menerus terdistorsi, dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan. Itu adalah formasi serangan yang telah dipersiapkan sejak lama oleh lebih dari 50 Master Roh Alam Naga Surgawi peringkat pertama dari Istana Suci Tujuh Alam. Namun, ekspresi mereka berubah drastis ketika formasi besar itu diaktifkan. Formasi besar mereka bahkan tidak mampu melukai Chu Feng. Oh! Melihat ini, Chu Feng mencibir. Alasan dia mampu melakukan ini adalah karena Chu Feng menggunakan jurus terkuat di antara keterampilan ilahi yang diajarkan kepadanya oleh rusa ilahi, penghindaran ilahi. Senyin, berarti menyembunyikan keberadaan seseorang. Kecepatan ilahi dapat meningkatkan kecepatan. Namun, selama teknik penghindaran ilahi digunakan, bahkan dengan peningkatan kultivasi Chu Feng, dia akan tetap terjebak di alam dewa sejati tingkat 9. Namun, apalagi serangan dari Dewa Langit tingkat pertama, bahkan serangan dari Dewa Langit tingkat kedua pun tidak dapat melukai Chu Feng. Ini hanyalah kekuatan ilahi yang dapat dikerahkan Chu Feng ketika dia berada di alam dewa sejati. Begitu Chu Feng memasuki alam Dewa Langit, kekuatan perlindungan ilahi ini akan menjadi lebih kuat lagi. Dia memiliki harta karun tertinggi yang memungkinkannya menghindari serangan baik dari kekuatan fisik maupun penghalang pelindung. Gunakan formasi penyegelan untuk menjebaknya. Pada saat itu, suara Jie Tianran terdengar dari langit sekali lagi. Setelah mendengar hal ini, para ahli roh dunia dari Istana Suci Tujuh Alam segera mengaktifkan formasi penyegelan. Dalam sekejap, rantai penghalang yang tak terhitung jumlahnya dan mempesona memenuhi langit berbintang. Sementara itu, para anggota berpengaruh dari sekte penjara memperkuat jaring tak terelakkan yang telah mereka pasang.
Harta karun. Jadi pengetahuanmu begitu dangkal sehingga kamu bahkan tidak mengerti apa itu kemampuan ilahi. Namun, Chu Feng menyeringai menghina, dan sesaat kemudian dia melompat, mengandalkan perlindungan ilahinya untuk langsung menembus serangan bela diri yang dahsyat dan formasi penyegelan yang luas. Masing-masing lapisan itu merupakan kekuatan yang sangat dahsyat, tetapi saat ini semuanya tampak telah berubah menjadi udara, tidak mampu menghentikan Chu Feng sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chu Feng melewati metode-metode itu dan terbang menjauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mengejar. Melihat hal ini, kelompok Master Roh Alam Naga Surgawi dari Istana Suci Tujuh Alam. Lebih dari 700 ahli alam dewa surgawi dari Sekte Penjara, bersama dengan para ahli alam dewa sejati lainnya, semuanya mengejar Chu Feng. Namun ironisnya, mereka tidak mampu mengejar Chu Feng. Lagi pula, kecepatan Chu Feng sangat luar biasa sehingga bahkan Dewa Langit tingkat 2 pun tidak bisa mengejarnya, apalagi mereka. Dia menggunakan campur tangan ilahi untuk menghindari pengepungan. Kemudian dia menggunakan kecepatan ilahinya untuk lolos dari kejaran. Inilah sumber kepercayaan diri Chu Feng yang membuatnya tidak takut pada Dewa-Dewa Langit tingkat 1 dan Naga Langit tingkat 1 tersebut. Keahlian ilahi. Apakah dia sedang membicarakan semacam kemampuan ilahi yang legendaris? Seorang pria lanjut usia dari faksi netral Sekte Penjara tampak sedang termenung. Aku sudah hidup selama ini. Aku belum pernah melihat makhluk alam dewa sejati dikelilingi oleh ratusan dewa surgawi dan puluhan guru roh alam naga surgawi, namun mampu melarikan diri dengan begitu mudah. Mungkinkah Chu Feng benar-benar telah menguasai jurus ilahi legendaris? Sambil menghela napas, Chang Li tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Jie Tianran. Dia ragu dan berharap Jie Tianran bisa memberinya jawaban yang pasti. Apakah itu kemampuan ilahi atau bukan, itu tidak penting, yang penting adalah Chu Feng telah berhasil melarikan diri. Jie Tianran, kau benar-benar telah membesarkan cucu yang luar biasa. Bai Li Sukong juga menatap Jie Tianran. Meskipun dia tahu bahwa Jie Tianran tidak menyukai Chu Feng dan bahkan ingin Chu Feng mati. Namun, pada akhirnya, Jie Tianran dan Chu Feng memiliki hubungan darah. Dalam kemarahannya, tanpa disadari dia melampiaskan amarahnya kepada Jie Tianran. Si kecil buas Chu Feng itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau benar-benar membesarkan seorang putra yang baik. Seingatku, Chu Feng dan Sekte Penjaramu tidak memiliki dendam sebelumnya. Bukankah putramu yang menantang Chu Feng? Jika Anda bersikeras mencari seseorang untuk disalahkan, mengapa tidak sekalian menangkap dan mengeksekusi putra Anda? Batasan surga diwarnai dengan dao. Mendengar itu, bibir Bai Li Sukong berkedut 2 kali, dan amarah yang semula ingin ia lampiaskan pada Jie Tianran tak dapat lagi dilepaskan. Namun hal ini membuat saya jauh lebih tenang. Penguasa 7 alam, jangan percaya desas-desus. Ketika Chu Feng masih berada di wilayah timur, seorang utusan neraka dari Sekte Nerakaku menanamkan seorang bayi neraka di dalam dirinya. Dia telah lama menyimpan permusuhan terhadap Sekte Nerakaku dan tidak ada hubungannya dengan Zilin. Lagi pula, ini harus tentang liburan. Permusuhannya dengan Sekte Penjaraku jauh lebih kecil daripada permusuhannya dengan Istana Suci 7 Alammu, bukan? Entah itu kemampuan ilahi atau bukan. Namun, kemampuan seperti itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh praktisi seni bela diri biasa. Dia telah mencapai alam dewa sejati. Apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti dia mencapai alam makhluk surgawi? Bisakah formasi pelindung Istana Suci 7 Alammu menghentikannya? Kata-kata Bai Li Sukong mengandung makna tersembunyi. Sekarang setelah keadaan sampai seperti ini, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan Chu Feng. Jika anak ini tidak disingkirkan, konsekuensinya akan tak ada habisnya. Jangan khawatir, dia tidak bisa lolos dari medan bintang abadi ini. Batasan surga diwarnai dengan dao. Namun begitu kata-kata itu terucap, di luar benda suci itu, di tempat Chu Feng dan yang lainnya berada sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan teleportasi yang dahsyat muncul begitu saja dan meluas dengan cepat. Sesaat kemudian, sesosok muncul dari dalamnya. Setelah melihat sosok itu, Jie Tianran, Chang Li,
Baili Sukong, dan yang lainnya semuanya pucat dan berseru kaget. Chu Feng. Karena sosok itu tak lain adalah Chu Feng. Namun, dalam suasana yang memanas, semua orang itu mengejar Chu Feng, sehingga hampir tidak ada seorang pun yang berada di sekitar benda suci tersebut. Oh tidak, saat Chu Feng menutupi dirinya tadi, dia meninggalkan jimat teleportasi. Ini adalah sesuatu yang telah dia rencanakan sejak lama. Dia masih ingin mengambil tindakan terhadap benda suci itu. Setelah mendengar itu, Baili Sukong. Semua orang di sekte penjara merasa tegang. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng melompat ke depan dan langsung menuju ke tempat yang tidak jauh dari artefak suci tersebut. Pukulan itu, yang membawa kekuatan sebuah susunan, menghancurkan ruang tersebut, mengubahnya menjadi serpihan-serpihan. Saat pecahan-pecahan itu berhamburan, sebuah pintu masuk spasial muncul, dan Chu Feng langsung melangkah masuk ke dalamnya. Sekarang aku mengerti. Tujuan Chu Feng bukanlah benda suci itu, melainkan menyelamatkan orang. Menggunakan kekuatan artefak suci untuk menekan kultivasi kita juga bertujuan untuk menyelamatkan orang-orang. Setelah Chang Li mengatakan hal itu, banyak orang merasa bahwa itu sangat masuk akal. Bahkan perilaku Chu Feng, yang sebelumnya tidak dapat mereka pahami, kini dapat dijelaskan.